Om Swastiastu. Halo anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tentang Dharma Gita. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Berdoa selesai, mari belajar. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Dharma Gita. Dharma Gita adalah suatu lagu atau nyanyian suci yang secara khusus dilakukan atau dinyanyikan pada saat upacara keagamaan Hindu dan untuk mengiringi upacara ritual atau yatnya. Istilah Dharma Gita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata dharma yang artinya kebenaran agama atau keagamaan, dan gita yang artinya nyanyian atau lagu. Tradisi menyanyikan kidung-kidung suci merupakan tradisi yang sangat kuno. Kita mengenal adanya kitab Samaweda yang merupakan salah satu dari kitab Caturveda. Dalam berbagai kegiatan keagamaan, penggunaan Dharma Gita sangatlah dibutuhkan karena irama lagunya memiliki berbagai jenis variasi yang sangat membantu untuk menciptakan suasana hening atau khidmat yang dipancari oleh getaran kesucian sesuai dengan jenis yatnya yang dilaksanakan. Saat ini, Dharma Gita sudah mencapai kemajuan yang cukup pesat. Bahkan pemerintah melalui Parisada Hindu Dharma Indonesia atau disebut PHDI secara rutin menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita, yaitu suatu ajang perlombaan untuk menjalin hubungan cinta kasih sesama umat di seluruh tanah air. Adapun yang biasa digelar dalam Utsawa Dharma Gita adalah membaca sloka, palawakya, dan tembang-tembang kerohanian serta hal-hal lain sebagai ciri budaya daerah masing-masing yang dijiwai oleh agama Hindu. Jenis-jenis Dharma Gita, yang pertama ada Sekar Are, yang kedua Sekar Alit, yang ketiga Sekar Madya, yang keempat Sekar Agung, yang kelima Sloka, yang keenam Palawakya. Sekar Are. Biasanya Sekar Are dalam lirik atau baitnya mengandung pesan-pesan moral, budi pekerti, cerita-cerita tentang tingkah laku atau kesusilaan dan pengetahuan. Contoh Sekar Are, yang pertama ada Meong Meong, yang kedua Dadong Dauh, yang ketiga BBK Putih Jambul, yang keempat Ratu Anom, yang kelima Curik-Curik. Sekar Alit. Sekar Alit sering disebut juga geguritan, pupuh atau tembang. Isinya mengandung pengetahuan, kesusilaan, kerohanian, ataupun yang bersifat romantis. Contoh Sekar Alit, yang pertama Pupuh Mincil, yang kedua Pupuh Ginanti, yang ketiga Pupuh Ginade, yang keempat Pupuh Pucung, yang kelima Pupuh Durme, yang keenam Pupuh Mas Kumambang, yang ketujuh Pupuh Pangkur, yang kedelapan Pupuh Semaran Dana. Sekar Madya. Sekar Madya disebut juga tembang tengahan atau kidung. Jumlah dan jenisnya sangat banyak. Adalah lagu-lagu yang dipakai untuk mengiringi upacara agama. Isi lagu sesuai dengan acara pelaksanaan upacara agama Hindu. Contoh kidung Sekar Madya, yang pertama kidung Dewa Yatnya, yang kedua kidung Resi Yatnya, yang ketiga kidung Pitra Yatnya, yang keempat kidung Manusia Yatnya, yang kelima kidung Buta Yatnya. Sekar Agung disebut juga kekawin atau wirama. Susunan 4 kalimat disebut wirama. Tiap-tiap wirama dibentuk berdasarkan ureta mantra. Ureta artinya banyak suku kata dalam setiap kalimat. Mantra artinya pembangun guru lagu dalam satu baris kalimat. Guru adalah suku kata yang diucapkan atau dilakukan panjang atau berat. Lagu adalah suku kata pendek atau ringan. Contoh Sekar Agung, yang pertama Kekawin Ramayana, penyusun Empu Yogiswara, yang kedua Kekawin Baratayuda, penyusun Empu Panuluh, yang ketiga Kekawin Arjuna Wiwaha, penyusun Empu Kanwa, yang keempat Kekawin Sutasoma, penyusun Empu Tantular, yang kelima Kekawin Siwalatri Kalpa, penyusun Empu Tanakung. Palawakya. Palawakya adalah suatu bacaan terjemahan sloka dengan irama tertentu dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Dalam kitab Sarasmuncaya yang menggunakan bahasa Jawa kuno sering dibaca menggunakan irama Palawakya. Contoh Palawakya, yang pertama kitab Sarasmuncaya, yang kedua kitab Adiparwa.
Sloka. Sloka adalah bagian ayat atau bait dari kitab suci yang dibaca dengan irama mantra. Isinya mengandung pujaan-pujaan atas kebesaran Tuhan beserta manifestasinya. Contoh sloka. Yang pertama Rigveda, yang kedua Yajurveda, yang ketiga Samaveda, yang keempat Atharvaveda, yang kelima Saras Mencaya, yang keenam Manawa Dharma Sastra. Adapun dampak sikap mental yang ditimbulkan oleh Dharma Gita, yaitu Dharma Gita dapat menimbulkan dampak yang sangat positif bagi pembentukan sikap mental, martabat, perilaku, atau budi pekerti, bahkan dapat meningkatkan pengetahuan spiritual orang-orang yang senang terhadap jiwa dan perilaku. Mereka menyenangi Dharma Gita dibandingkan mereka yang menyenangi lagu-lagu keras. Akan dampak suasana yang jauh berbeda, masing-masing memancarkan getaran yang berbeda pula. Hal seperti itu akan memberikan pengaruh terhadap mereka yang mendengarkan dan merasakannya. Pelaksanaan upacara agama akan lebih mantap dan lengkap apabila diikuti dengan panca gita, yaitu pertama kentongan sebagai petanda masyarakat Hindu mulai berkumpul di tempat upacara. Yang kedua, gong, musik tradisional untuk mengiringi upacara. Yang ketiga, kidung, Dharma Gita yang dikumandangkan. Yang keempat, doa atau puja mantra dari sulinggih. Yang kelima, gente, suara gente atau bajra yang dibunyikan sulinggih untuk mengiringi doa pujaan. Gita dan tarian merupakan penjabaran perilaku sulinggih atau sang sadaka saat memimpin upacara keagamaan. Puja sulinggih berkembang menjadi gita, suara bajra berkembang menjadi gamelan, dan tangan atau sikap mudra menjadi tari-tarian. Adapun tugas untuk kali ini, yang pertama, jelaskan pengertian Dharma Gita, yang kedua, sebutkan bagian Dharma Gita, yang ketiga, sebutkan contoh sloka, yang keempat, sebutkan contoh sekar alit, yang kelima, sebutkan contoh sekar harit. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.